Halo, perkenalkan nama saya Justinus Budi Kristiawan. Saya mahasiswa dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 24040101029. Saya dari kelas IF 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik Anger Management. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ini. Kita lanjut intro sedikit. Baik, yang pertama mari kita bahas mengenai definisi anger management. Definisi anger management itu proses atau teknik yang dilakukan individu untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola kemarahan mereka dengan cara yang sehat dan produktif, sehingga tidak merusak diri sendiri ataupun orang lain. Dengan cara ini, kita dapat mencegah kemarahan dari merusak diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi penting bagi kita semua untuk memahami proses ini agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai di sekitar kita. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada tujuan anger management. Pada topik pembahasan kali ini, saya memasukkan 5 tujuan anger management itu sendiri. Yang pertama yaitu mengendalikan reaksi emosional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan lingkungan yang lebih damai. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan pengelolaan stres. Mari kita bahas satu persatu tujuan dari anger management. Dari yang pertama, yaitu mengendalikan reaksi emosional. Yang dimaksud di sini yaitu bagaimana kita bisa mengelola dan merespon situasi dengan cara yang konstruktif, sehingga apa yang kita lakukan bisa mengurangi dampak negatif dari emosi kita. Yang dimaksud dengan konstruktif di sini adalah cara kita merespon masalah dengan cara yang positif. Contohnya, saat kita melakukan pekerjaan yang membuat kita kesal, lantas kita tidak langsung emosi atau marah. Bagaimana pikiran kita di sini bermain untuk mengatur emosi yang kita lakukan apa? Misalkan, bagaimana kalau kita cari cara lain untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Nah, itu salah satu contohnya. Lalu, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri. Nah, ini juga termasuk dari tujuan anger management. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita bisa mengenali tanda-tanda kemarahan. Misalkan, nafas kita yang terengah-engah, lalu detak jantung yang berdebar-debar, atau mungkin ketika kita berbicara dengan orang lain, tanpa sadar nada bicara kita tiba-tiba meninggi. Nah, itu sedikit tanda-tanda kemarahan. Dari meningkatkan kesadaran diri, kita juga bisa memahami penyebab dari kemarahan itu sendiri. Apa sih yang membuat kita marah? Nah, kita di situ harus bisa mengidentifikasinya. Yang paling sering biasanya karena kelelahan. Habis pulang kerja, udah capek, terus ngobrol dengan lawan bicara, ujung-ujungnya nyambung lalu emosi. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, dari meningkatkan kesadaran diri, kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat.
dalam penyelesaian masalah. Ini yang paling penting. Putusan apa yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai putusan yang kita buat berdampak negatif kepada diri kita ataupun orang lain. Kita lanjut, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, kita dapat mengurangi konflik serta bisa meningkatkan hubungan dengan orang lain serta mengelola kemarahan dengan efektif. Yang keempat, tujuannya yaitu meningkatkan lingkungan yang lebih damai. Tujuan ini sangat berdampak ke pandangan orang-orang terhadap kita. Coba bayangkan ketika Anda ada masalah, lalu mudah marah ke orang lain. Lalu bagaimana lingkungan sekitar kita? Pasti tetangga, teman-teman, ataupun keluarga kita berpikir negatif terhadap kita. Nah, disinilah tujuannya. Dengan pengelolaan emosi yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai, sehingga kita pun tidak dipandang buruk oleh orang sekitar kita, karena sering marah-marah. Lanjut ke tujuan yang terakhir, yaitu meningkatkan pengelolaan stres. Dengan meningkatkan pengelolaan stres, kita bisa meredam amarah yang kita rasakan saat itu. Apa yang harus kita lakukan saat berada pada titik amarah? Apakah langsung meluapkan seketika itu, atau kita melakukan hal-hal yang membuat amarah kita bisa reda? Contohnya seperti melakukan olahraga, atau kalau misalkan stres yang kita alami berkelanjutan, kita bisa mencari orang yang profesional dalam bidangnya untuk melakukan konseling. Nah, itu tadi 5 tujuan dari anger management. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada manfaat dari anger management. Sini ada 5 poin dari manfaat itu sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan. Yang ketiga, mengurangi risiko perilaku agresif dan kekerasan. Yang keempat, meningkatkan pengendalian diri. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan fisik. Nah, itu tadi 5 manfaat dari anger management. Lanjut kepada poin-poin penting pada pembahasan kali ini. Poin-poin penting ini penting karena bisa mengatur dan mengelola kemarahan kita secara efektif. Yang pertama yaitu mengenali pemicu kemarahan. Yang kedua, komunikasi yang tepat. Yang ketiga, mengubah pola pikir. Yang keempat, membangun kesadaran diri. Yang kelima, mencari bantuan profesional. Dan yang keenam, menerima emosi dan perasaan. Masuk ke pembahasan poin yang pertama, yaitu mengenali pemicu kemarahan. Mengenali pemicu kemarahan merupakan langkah awal yang penting untuk kita dapat mengontrol emosi diri. Ada beberapa hal yang memicu kemarahan kita, contohnya seperti dari perilaku orang lain terhadap kita, situasi tertentu, ataupun dari perasaan pribadi kita sendiri. Dilanjut ke poin kedua, yaitu komunikasi yang tepat. Dalam anger management, komunikasi yang tepat juga merupakan salah satu aspek penting untuk mengontrol kemarahan dan juga mempengaruhi bagaimana konflik dapat diselesaikan. Komunikasi yang efektif juga membantu kita untuk meredakan ketegangan. Selain itu, juga memastikan bahwa pesan kita sampai dan tidak menambah masalah. Berikut adalah 2 komunikasi yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu berbicara dengan tenang. Dan yang kedua, berbicara dengan empati. Berbicara dengan tenang di sini yang dimaksud yaitu mengungkapkan perasaan dengan cara yang santai dan tidak terbawa emosi. Nah, yang kedua yaitu berbicara dengan empati. Berbicara dengan empati yaitu kita harus memiliki rasa empati terhadap lawan bicara kita. Jangan sampai ucapan
kita melukai perasaan lawan bicara kita. Kita harus memikirkan perasaan lawan bicara kita. Ini juga bisa membangun hubungan yang lebih baik, karena dengan begitu lawan bicara kita merasa dihargai, serta dengan empati kita juga bisa menghindari konflik. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengubah pola pikir. Dengan mengubah cara pandang terhadap situasi yang memicu kemarahan, kita bisa memberikan ruang untuk otak berpikir secara positif, sehingga frustasi ataupun rasa kebencian yang sedang kita rasakan bisa kita ubah menjadi hal atau tindakan yang positif. Dengan mengubah cara pandang kita ini juga akan berdampak terhadap situasi yang terjadi setelahnya. Selain itu, kita juga harus menghilangkan pemikiran negatif ketika terjadi sesuatu. Cobalah untuk tetap berpikir positif, karena ketika kita berpikir negatif, itu akan memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Cobalah berpikir dengan cara yang lebih rasional. Poin yang keempat, yaitu membangun kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional dan memegang peranan penting dalam mengelola kemarahan. Kesadaran diri ini memberdayakan Anda untuk memahami dan memicu kemarahan, sehingga membawa Anda untuk melakukan tindakan yang konstruktif, yaitu tindakan yang membangun, positif, dan bersifat menyelesaikan masalah. Di sini saya masukkan ada 4 poin penting cara membangun kesadaran diri. Yang pertama yaitu merefleksi diri. Luangkan waktu untuk introspeksi dengan merenungkan kembali pengalaman, kebiasaan, dan keputusan yang pernah Anda ambil. Yang kedua yaitu terhubung dengan emosi. Identifikasi dan pemahaman emosi Anda, termasuk bagaimana emosi tersebut mempengaruhi perilaku Anda. Yang ketiga yaitu feedback dari orang lain. Tanyakan tentang diri Anda kepada orang-orang yang Anda percayai, terutama saat situasi di mana Anda sulit untuk mengidentifikasinya. Yang terakhir yaitu pengalaman diri. Renungkan pengalaman Anda, bagaimana pengalaman hidup Anda membentuk Anda sekarang. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mencari bantuan profesional. Jika kemarahan menjadi masalah berkelanjutan dan mengganggu kehidupan Anda atau hubungan dengan orang lain, mencari terapis atau konselor akan sangat membantu Anda. Jika tidak segera ditangani, kemarahan ini akan membawa Anda kepada perilaku yang destruktif. Poin yang keenam, poin yang terakhir yaitu menerima emosi dan perasaan. Menerima emosi dan perasaan berarti menyadari, mengakui, dan tidak berusaha menghilangkan perasaan yang sedang dialami, baik positif ataupun negatif. Ini melibatkan tidak menghakimi diri sendiri atau emosi yang muncul dan membiarkannya hadir tanpa penolakan. Lanjut, mengapa mengakui kemarahan itu penting? Nah, di sini ada 3 poin ini. Yang pertama yaitu normalisasi emosi. Marahan adalah perasaan manusiawi yang normal. Setiap orang pernah merasakannya dalam situasi tertentu, baik itu karena frustasi, ketidakadilan, kekecewaan, atau stres. Mengakui kemarahan sebagai bagian dari pengalaman manusia membantu kita untuk tidak merasa terisolasi atau salah ketika merasa marah. Poin yang kedua yaitu penerimaan tanpa penghakiman. Ketika kita mengakui perasaan marah, kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Ini menghilangkan rasa bersalah yang sering kali muncul ketika seorang merasa marah atau frustasi. Misalnya, banyak orang yang merasa buruk atau malu mereka marah, padahal perasaan tersebut adalah reaksi alami terhadap situasi tertentu. Poin yang ketiga yaitu pencegahan penekanan emosi. Menekan atau menolak perasaan kemarahan dapat berbahaya bagi kesehatan mental dan fisik.
Jika kita terus menekan kemarahan, itu bisa memunculkan stres, cemasan, atau bahkan depresi. Menerima kemarahan membantu kita melepaskan perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita bisa ambil kesimpulan dari konsep anger management yang telah kita bahas di awal. Kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat perlu untuk mengontrol tingkat amarah yang kita miliki. Diawali dengan kita bisa memahami diri kita, bagaimana kita merasakan emosi yang ada pada diri kita, lalu mencari pemicu masalahnya. Selanjutnya, kita bisa untuk mengontrol perasaan tersebut. Dengan pemikiran yang terbuka terhadap suatu masalah, membuat kita bisa mencari solusi yang terbaik dari masalah tanpa mengedepankan amarah. Dengan kita bisa mengontrol amarah kita, berarti kita juga bisa memberikan dampak yang tidak merugikan untuk diri sendiri serta orang lain. Karena setiap masalah yang diselesaikan dengan amarah akan berdampak negatif kepada diri sendiri ataupun orang lain. Dikutip dari Dr. Daniel Goleman, orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu mengelola emosinya, termasuk kemarahan, dengan cara yang konstruktif. Mungkin itu pembahasan dari mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik Anger Management. Semoga topik pembahasan kali ini bisa menjadi pedoman bagi kita dan menjadi sebuah pembelajaran kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih.